Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini akan saya sampaikan video singkat tentang bagaimana penggunaan RabbitMiner. RabbitMiner ini adalah salah satu tools yang kita gunakan sebenarnya untuk menganalisis dan istilah kerennya sekarang adalah BI, Business Intelligence. Ini salah satunya adalah RabbitMiner. Bagaimana menjalankan RabbitMiner ini? Ada yang pertama-tama kita download dulu ya, sebenarnya download dulu RabbitMiner. Ada RabbitMiner Studio, itu yang terbaru, dan kemudian juga ada RabbitMiner 5 atau 5. Nah, ini yang terpisah dari Studio. Nah, kebetulan saya menggunakan RabbitMiner 5. Langkah pertama setelah di-download dan kemudian diinstal, berikutnya adalah bagaimana kita buka. Dalam RabbitMiner, pada saat kita buka, di paling atas ini ya, ada menu toolbar, File, Edit, Proses, Tool, View, dan Help. Kemudian ada menu shortcut-nya. Berikutnya ada menu New Process, Open Recent Process, Open Process, Open Template, Online Tutorial. New Process kita pakai untuk proses baru, sedangkan Open Recent Process berarti untuk membuka proses atau project yang baru kita tutup ya, sedangkan Open Process adalah untuk membuka proses-proses yang pernah kita simpan. Kemudian ada Open Template. Ini kalau kita mau menggunakan template, itu kita bisa menggunakan Open Template. Dan kalau kita belum bisa atau masih belajar, maka kita pakai tutorial. Sebagai latihan hari ini kita coba untuk membuat proses baru. Ya. Caranya kita menuju file, kemudian New Process. Pada saat New Process ini ditampilkan ada operator repository, kemudian ada parameter dari proses, kemudian ada hub, command. Yang sering kita gunakan itu adalah operator yang ada di sini, dan kemudian repository. Repository sini, kalau local repository ini biasanya untuk menyimpan proses-proses yang pernah kita lakukan. Ada beberapa operator di sini. Ada operator proses kontrol, berarti untuk mengendalikan proses. Ini ada penentuan parameter, penentuan loopnya, branch, dan collection data. Kemudian ada utility atau ini sebagai bagian dari peralatan lain yang kita gunakan dalam RabbitMiner. Repository access ini jarang kita gunakan ya. Saya pun juga belum pernah menggunakan ini ya. Tapi yang terpenting di sini adalah ada tiga menu operator yang sering kita pakai, yaitu adalah data transformasi, modeling, dan evaluasi. Data transformasi berarti untuk mentransformasi data, biasanya mengubah data. Nah, mengubah ini yang sering kita pakai adalah data cleansing untuk membersihkan data, filtering, dan
sorting. Nih, hal ini sering kita gunakan. Kemudian modeling ini hal yang inti dalam penggunaan rapid miner. Modeling ini mau kita proses dalam rapid miner itu proses sebagai apa? Dengan model apa? Misalnya kita pakai model klasifikasi dan regresi. Klasifikasi dan regresi tentunya di sini banyak sekali. Ada lazy modeling, Bayesian modeling, tree induction, rule induction, neural network. Nah, nanti kita akan mencoba neural network ini. Kemudian ada function fitting, logistic regression atau LR, SVP, support vector modeling, dan model-model lain ada diskriminan analisis. Ini. Modeling, dan kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini adalah proses validasi. Proses validasi ini untuk memvalidasi data, ya, dalam bentuk bisa split validasi, X validasi. Nah, nanti kalau masih ada waktu kita coba kita pelajari bagaimana memanfaatkan validasi ini untuk pemodelan. Untuk proyek pertama kita atau proses yang mau kita lakukan pertama kali, kita gunakan yang sederhana dulu, kita ambil yang ada di sampel dulu. Sampel kita ambil contoh di sini sampel data, nggak usah sampel proses. Sampel data kita ambil sampel data bermain golf. Nah, caranya data ini kita geser ke dalam main proses. Kemudian outnya ini kita hubungkan dengan res yang ada di pinggir. Kita kalau mau melihat data tinggal kita run saja. Ini berarti baru dalam bentuk data, belum ada proses. Kita baru mengambil dari previewnya, ya, resultnya. Ini hasilnya adalah data yang ada di dalam sampel tersebut. Di sini ada 14 data, dan kemudian ada 4 reguler atribut, 1 spesial atribut, ya tentunya ini row, ya, row nomor. Di sini berbicara tentang kapan waktu yang tepat untuk bermain golf. Ini dari hasil, ya, dari hasil bertanya, ya, bisa bertanya ke banyak orang, atau bisa hasil dari observasi. Ternyata ada 4 atribut untuk menentukan kapan bermain golf. Itu dari kondisi cuaca, temperatur, kemudian kelembapan udara, dan kondisi angin. Nah, ini mau kita olah kapan saatnya bermain golf, maka sebagai contoh kita ambil modelingnya. Berarti kapan waktu yang tepat ini adalah suatu diagram keputusan. Nah, untuk keputusan maka kita ambil yang namanya decision tree. Itu ada di tree. Kita ambil decision tree sama model, kita tarik dan kita tepatkan garisnya. Nah, ini sudah kita olah dengan model decision tree. Dan kita run. Bagaimana hasil decision tree-nya bisa kita lihat. Itu ada di sini decision tree. Nah, ini hasil akhirnya ada keputusan, ada 5 keputusan dari kondisi
kapan saatnya bisa bermain golf. Ini itu ada outlooknya tadi, bagaimana kondisi cuacanya. Kondisi cuaca, maka kalau cuacanya overcast, ya, maka ya ini pasti bisa bermain. Cuaca sangat cerah. Kalau cuaca hujan, baru kita lihat anginnya bagaimana. Kalau nggak ada angin ya berarti bisa. Kalau ada angin ya berarti nggak bisa. Cuaca cerah, kan? Cuaca cerah. Cuacanya ya sejuk, ya, segar. Kemudian kelembapan udaranya di atas 77,500, nggak bisa bermain. Tapi di bawah 77,500 ini bisa bermain. Ini contoh kalau kita menggunakan decision tree. Nah, ini supaya tidak menjenuhkan, ini satu contoh saja bagaimana kita menggunakan rapid miner. Oke, untuk mengawali penggunaan rapid miner kita cukupkan ini dulu aja ya, sekian dulu aja. Dan berikutnya lebih kita tingkatkan lagi bagaimana kalau kita menggunakan model yang lain. Contohnya berarti kalau kita belajar tentang neural network, bagaimana memanfaatkan neural network untuk melakukan untuk melakukan prediction. Ini sifatnya adalah ini prediksi ya. Jadi ini bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk narasi. Yang penting narasinya sama, ya. Atau ordinal atau karakter, nah, nggak ada masalah. Oke, saya kira cukup. Ini dulu aja, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk proses yang lebih kompleks. Saya kira itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.